Mencengangkan. Telah ditemukan sungai di bawah laut, bukti kebenaran Al-Quran. Pasti kita semua tahu akan berita itu. Pernah trending pada masanya di Facebook, YouTube, Twitter, grup WhatsApp, micet. Dan sekarang, fenomena ini kerap dikaitkan dengan surat Al-Furqan ayat 53 yang artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Dan dalam surat Ar-Rahman ayat 19 dan 20 yang artinya, dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu, di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Namun, bagaimana kalau kami sampaikan kepada kalian kalau sebenarnya berita-berita tentang sungai di bawah laut itu keliru atau misleading? Bagaimana kalau kami sampaikan bahwa hal yang mungkin disinggung dalam Al-Quran adalah kejadian yang lain? Mari kita bedah fenomena yang katanya sungai di bawah laut ini. Begini faktanya. Ini adalah Cenote Angelita, yang dalam bahasa Indonesia berarti gua malaikat kecil. Ini bukan di dasar laut seperti yang diberitakan, melainkan gua vertikal alami yang terletak di daratan Meksiko. Tepatnya di semenanjung Yucatan 12 km dari bibir pantai. Ranting pohon dan daun yang terlihat bukanlah tanaman yang tumbuh di dasar laut seperti yang diberitakan, melainkan jatuh dari pepohonan yang mengelilingi cenote tersebut. Ilusi yang seperti sungai itu bukanlah air tawar yang bisa diminum, melainkan lapisan hidrogen sulfida dengan ketebalan 3 meter yang berada di kedalaman 30 meter dari permukaan air. Hidrogen sulfida terbentuk oleh reaksi penguraian material organik seperti daun dan ranting yang jatuh ke perairan oleh mikroba pada keadaan tanpa oksigen atau anaerobik. Zat ini beracun dan baunya seperti telur busuk, dan kalau masuk ke tubuh dengan dosis tertentu bisa menyebabkan. Memang benar, ada air tawar dan air asin di dalam gua ini. Air tawar yang berasal dari air hujan berada di atas lapisan hidrogen sulfida. Air asin yang merembes dari laut yang massa jenisnya lebih berat dari air tawar berada di bawah hidrogen sulfida. Tidak ada pertemuan antara air tawar dengan air asin, keduanya terhalang oleh lapisan hidrogen sulfida tersebut. But let me tell you something. Yang mungkin dimaksud dalam penggambaran ayat tersebut adalah ini. Ini adalah lapisan haloklan, atau perbatasan dua badan air yang memiliki karakteristik yang berbeda. Umumnya, air sungai sebelum mengalir ke laut akan menjadi air payau, atau air perantara antara air tawar dan air asin. Persentase garam di sungai akan semakin tinggi ketika semakin dekat dengan laut. Namun dalam beberapa kondisi, percampuran air asin dan air tawar terjadi lebih lama. Misalnya setelah hujan deras, volume air dari sungai yang mengalir ke laut lebih banyak dari biasanya. Maka proses transisi ini terjadi agak jauh di lepas pantai. Ditambah material lumpur yang dibawa oleh air sungai setelah hujan, menyebabkan karakteristik antara air sungai dengan air laut berbeda dari biasanya dan tidak bisa langsung menyatu. Tidak hanya terjadi antara air laut dan air sungai, fenomena ini juga umum terjadi antara dua lautan yang berbeda, karena karakteristik air di setiap lautan tidak sama. Dari atas memang terlihat terpisah, namun sebenarnya, air tersebut bercampur secara perlahan, tidak ada penghalang yang tidak bisa ditembus. Peristiwa ini bukanlah hal yang baru, dan hal ini terjadi di banyak belahan dunia. Manusia sudah lama melihat kejadian ini, bahkan sebelum Al-Quran diturunkan. Hanya saja, mereka tidak paham bagaimana menjelaskannya secara saintifik. Dalil tersebut menyinggung hal yang biasa terjadi di sekitar, dan menyatakan bahwa hal itu bisa terjadi karena kekuasaan Tuhan. Sama seperti ayat yang menyinggung penciptaan langit tanpa tiang karena kekuasaan Tuhan. Kenapa burung bisa terbang? Karena kekuasaan Tuhan. Surat Al-Furqan dan Ar-Rahman tersebut berpeluang besar menyinggung fenomena yang kedua daripada Cenote Angelita di Meksiko. Mengingat Meksiko di benua Amerika baru diketahui pada tahun 1492 Masehi oleh Christopher Columbus atau oleh Leif Erikson di abad ke-11 Masehi. Manusia pada zaman itu belum tahu banyak mengenai darah di luar lingkupnya. Misalnya dalam sains, gerhana hanyalah posisi matahari
bulan, dan bumi yang berada dalam satu garis dan bisa diprediksi. Tapi bagi orang-orang pada masa itu, menggelapnya hari seolah matahari tertutupi bulan adalah sesuatu yang menakutkan. Seperti yang diriwayatkan Muslim bahwasanya Nabi ketakutan ketika peristiwa gerhana terjadi, sampai-sampai beliau keliru mengambil selendang salah satu istri beliau. Kemudian setelah sadar, beliau mengenakan selendangnya. Lalu, beliau bersabda, "Tanda-tanda yang Allah kirimkan ini tidaklah terjadi karena kematian atau kelahiran seseorang. Namun Allah hendak menakut-nakuti para hambanya dengannya." Cukup untuk meyakinkan orang-orang yang bawaannya sudah percaya, namun belum cukup untuk meyakinkan orang yang membutuhkan penjelasan saintifik. Untuk teman-temanku sekalian, peluklah kepercayaanmu, jangan hanya karena kamu merasa kepercayaan kamu paling benar, karena kepercayaan lain juga dirasa benar di mata penganutnya. Tapi peluklah kepercayaanmu jika kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik kalau kamu memeluk kepercayaan tersebut. Lagian, kepercayaan tidak butuh bukti apapun, karena kepercayaan yang disertai bukti tidak lagi disebut kepercayaan, tapi sudah disebut pengetahuan. Kalau ada data yang salah, mohon diperbaiki di kolom komentar ya. Karena sebagai manusia biasa, kami tidak luput dari kesalahan. Begitu juga dengan sains yang tidak pernah mengklaim kebenaran dan selalu memberi ruang untuk ditantang oleh siapapun. Sains tidak akan pernah sempurna, banyak hal yang belum diketahui. Tapi respon dari itu adalah dengan tidak membuat statement yang unfalsifiable. Kalau suka dengan video ini, silakan berlangganan. Di like terima kasih, di dislike juga nggak apa-apa. Semoga teman-teman selalu berbahagia. I do admit there are things in the universe I don't understand. Okay. But my response to that is not to make up silly stories.